Lanjut ya, lanjutkan ke materi selanjutnya. Mohon maaf ini video saya tidak full karena memang teknis ya, hanya maksimal ini 10 menit sehingga ada beberapa video yang harus saya unggah nantinya. Kita lihat klasifikasi otot berikutnya adalah otot sinergis. Kalau tadi antagonis itu kerjanya berlawanan ya, kalau sinergis itu kerjanya saling mendukung, kerjasama. Jadi kalau otot yang satunya dia lurus, kontraksi, ya dia satunya juga kontraksi. Tapi kalau satunya relaksasi, yang satunya juga direlaksasi. Contohnya di sini adalah otot pronator teres dan pronator quadrus. Anda semua punya ya, kita semua punya. Ini menimbulkan gerakan searah. Ya, mana kelihatan? Ada di sini, daerah sini nih. Pronator quadrus di sini ya, dan pronator teres ada di sini ya. Ini begini. Ini menimbulkan gerakan searah. Artinya kalau yang ini kontraksi, sini juga kontraksi. Ya, menimbulkan lurus begini kontraksi. Kalau relaksasi semua ya, nekuk relaksasi semua ya, ini rileks semua nih. Rileks semua. Tapi kalau semua tegang, ini menimbulkan efek gerak searah lurus begitu, sinergis. Ini aja sih. Ini terkait metabolisme ya, metabolisme otot. Nanti Anda baca, kalau Anda kurang paham boleh ditanyakan saat diskusi begitu ya. Ketika otot berkontraksi itu akan melibatkan aktin ya. Di sini dia memproduksi aktin, miosin bertautan saling menggelincir satu sama lain sehingga sarkomernya memendek. Kemudian asetilkolin merupakan di dalam otot yang sangat peka terhadap rangsang. Kalau ada rangsang, asetilkolin dia akan bereaksi. Nah, ketika otot terangsang, asetilkolin terurai. Kemudian miogen terbentuk atau miosin terbentuk sehingga otot berkontraksi. Nah, otot berkontraksi ya, kemudian ototnya tergerak. Contoh begini, kalau misal saya dapat rangsang dari luar, berubah apa? Oh, saya lagi sedang jalan kemudian di depannya ada lubang ya, dan saya harus menghindari. Seketika ada rangsangan, kan begitu ada rangsang, oh ada lubang, saya harus menghindari, kaki saya harus tarik begitu. Maka seketika ada rangsangan itu, asetilkolinnya terurai, miogen terbentuk, aktomiosinnya terbentuk, otot berkontraksi. Nah, dikontraksikan ototnya, akhirnya otot dan tulang bersama-sama bergerak ya untuk merespon terhadap rangsang tersebut. Yang tadinya saya mau melangkah, aduh kok ada jeglongan di bawah ya. Nah, ada rangsangan kan dari luar kan, saya tarik kembali nih kaki saya. Maka yang dari mulai rangsangan itu masuk sampai dengan saya menarik kaki saya itu ada proses yang tidak kita sadari prosesnya. Ya, ini. Selanjutnya, energi dan oksigen ini sangat diperlukan saat otot berkontraksi. Penting ya oksigen. Asupan oksigen itu penting untuk kerja otot. Energi juga penting. Energi didapat dari mana? Ya dari konsumsi makanan gitu. Makanya orang kalau kurang energi gitu kan, Anda misalnya seharian full sampai siang kuliah, siang belum makan kan lemes ya. Kadang mau jalan aja susah ya, aduh mau ke kamar mandi aja lemes gitu ya, mau nyatet aja udah lemes ya. Kenapa? Karena sudah kehabisan energi yang di konsumsi pagi hari. Sarapan, Anda sarapan, makan nih, nanti setelah makanannya diolah jadi energi. Nah, energinya itu sudah dipakai dari pagi sampai dengan siang misalnya. Siangnya sudah kehabisan energi Andanya, energinya sudah habis, aduh lemes jadinya. Karena lemes, lemes itu artinya apa? Ototnya tidak bisa berkontraksi. Anda, sakjane saya pingin pergi keluar cari makan, tapi kok rasanya lemes sekali ya, kayak kehilangan energi. Artinya apa? Ini otot-ototnya itu dia tidak mampu berkontraksi ya. Akhirnya kalau ada rangsangan pun refleks terhadap rangsangnya kurang peka. Maka di sini ya, Anda nanti kalau sudah merasa lemes ya, istirahat ya, makan, sholat, kemudian lanjut lagi aktivitas, jangan dipaksakan. Kalau oksigen didapat dari mana? Ya tentu utama dari kita bernafas, masuk ke darah ya. Begitu. Nah ini,
lebih detail lagi, kalau ini lebih sudah ke metabolisme ya. Energi itu didapat dari Anda makan, begitu ada metabolisme dalam tubuh. Energi tadi ya yang sumber utamanya memang dari makanan, tapi nanti ketika masuk ke tubuh dia akan bermetabolisme ya. Energi ini dari penguraian ATP, adenosin trifosfat dan kreatin fosfat. ATP terurai membentuk ADP, adenosin difosfat plus energi. ADP terurai membentuk AMP plus energi. Nah, kreatinofosfat terurai membentuk kreatin plus fosfat plus energi. Gitu ya. Jadi adanya metabolisme inilah yang akhirnya menimbulkan atau menghasilkan energi-energi itu. Dan energi-energi ini digunakan untuk kontraksi otot. Begitu ya. Ingat, metabolisme ini butuh asupan dari luar. Untuk dapat energi ini tidak akan datang dengan sendirinya, butuh kita intake dari luar ya. Intake apa? Intake nutrisi tentunya harus mencukupi begitu. Kalau toh misal orang puasa Bu lemes, bisa enggak? Ya barangkali ya bisa, tapi memang ini ya tidak sekuat orang yang dia intake makannya bagus. Contoh saja, Anda sedang berpuasa dengan Anda tidak berpuasa. Kalau suruh lari, kencengnya yang mana? Ya, lari yuk ngelilingi lapangan gitu. Tentu ya Anda lebih semangat, aduh masih puasa Bu, lemes Bu. Nah kadang ya puasa jadi alasannya lemes begitu ya. Ya memang secara fisiologisnya memang begitu, ada perubahan ya di dalam metabolisme tubuh kita. Gitu. Kemudian kita lihat lebih lanjut ke mekanisme kerja otot ya. Sepertinya ini pernah saya sampaikan kemarin di materi pertama tentang konsep dasar anatomi fisiologi ya, di istilah gerakan kalau tidak salah ya. Ini hampir sama ya. Otot itu mekanisme kerjanya bisa flexor, extensor. Flexor itu membengkokkan, ya, extensor meluruskan. Flexor, extensor. Flexor ya, extensor, flexor. Supinasi, supinasi dan pronasi ya. Pronasi, supinasi, pronasi. Nah, pronasi, supinasi ya, pronasi, supinasi. Ini ya kelihatan ya, pronasi, supinasi. Depressor menurunkan dan elevator menurunkan, elevator menaikkan. Menurunkan, menaikkan ya. Kemudian sinergis searah antagonis tadi yang saya contohkan di tricep dan bicep itu. Kemudian dilatator melebarkan, konstriktor menyempitkan, adduktor mendekatkan, abduktor menjauhkan ya, ini contohnya. Kita lanjut ke tendon. Ya, ini tendon. Tendon apa sih tendon? Mana tadi? Nah, ini. Tendon itu merupakan tali atau urat daging yang kuat, bersifat elastis, ya, elastis. Bersifat fleksibel. Terbuat dari fibros protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Ya, kita lihat gambarnya di sini ya, tendon. Ini tendon nih. Tendon kelihatan enggak? Sebentar. Ini nih, ini tendon ya. Nih, yang putih-putih di sini kelihatan ya. Set, ya. Ini kan di sini ada otot nih. Sebelum otot itu sampai ke tulang, ada tendon dulu menghubungkan antara tulang dan otot. Ya, ini nih. Atau juga melekatkan otot dengan otot. Bisa jadi ini otot, sini otot, dan dia dilekatkan oleh tendon. Ya, tendon itu ada dua, origo dan inersio. Ini ketutup ya, ini ketutup. Origio dia sifatnya melekat pada tulang dan tetap. Ya, dia tetap melekat terus gitu ya. Kalau inersio dia melekat pada tulang tetapi dia bisa bergerak. Tidak statis kayak origo. Origo itu yang atas ini ya. Kalau inersio sifatnya dia bisa bergerak saat berkontraksi. Gitu. Lanjut. Berikutnya ini ligamen. Ya. Ligamen mana ligamen? Di sini kita lihat ya. Ligamen.